Halo teman-teman, saya Dimas Sehat Pratama. Di video kali ini kita akan membahas satu materi yaitu tentang font dan keluarganya. Jadi kita akan kupas tuntas di sini tentang font dan stylingnya atau gayanya ya, gaya dari teksnya. Jadi kita bakal kupas satu persatu. Oke, langsung aja teman-teman silahkan buka Microsoft Office Word-nya ya. Jadi teman-teman silahkan buka dan juga buat blank dokumen atau dokumen kosong ya. Oke, di sini kita udah kebuka. Eh, lalu kita karena ini permulaan, kita awali dengan apa ini tab home ya. Di tab home ini memuat fitur-fitur dasar dari Microsoft Office Word ya. Mulai dari di sini copy paste, terus ada font di sini. Nah, kita untuk video kali ini kita akan fokus di sini ya, di font. Oke. Terus ada numbering, alignment, dan juga ini indent, dan juga ada heading, ada dictate, dan lain-lain pokoknya. Tapi kita akan fokus di sini untuk sekarang. Oke, kita sekarang mulai dulu dengan buat teks ya. Halo, saya Dimas Hayat Pratama. Oke, di sini ada teks dan secara default atau bawaan Microsoft Office Word ini fontnya yaitu Calibri ya. Calibri dengan ukuran 11 point ya. Nah, kalau teman-teman pengen mengubah, silahkan teman-teman, kita contoh enter dulu ya. Nah, teman-teman silahkan langsung klik panahnya, terus pilih. Di sini saya coba Times New Roman aja dulu ya. Times New Roman. Halo, juga Dimas. Nah, di sini sudah berubah. Yang di sini Calibri dan di sini Times New Roman. Oke, ukurannya tetap sama 11. Nah, juga teman-teman bisa blok. Di sini blok. Nah, contohnya saya di sini ingin mengubah ke Abril ya, Abril. Nah, jadi cuma yang diblok aja atau yang diseleksi atau yang dipilih aja yang berubah. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan dengan cara itu. Sama halnya dengan uh, ini ya, dengan ukuran font, teman-teman bisa klik panah, terus teman-teman pilih aja font yang diinginkan. Contohnya 18 di sini yang dipilih akan berubah menjadi 18. Nah, terus juga teman-teman selain dengan cara itu, teman-teman bisa ketik langsung. Contohnya di sini saya pengen udah jadi 12. Nah, dia berubah jadi 12. Sama pun dengan font. Saya di sini pengen ubah jadi Times New Roman. Nah, di sini langsung ada suggestion ya. Times New. Nah, udah ada di sini suggestion. Kalau kita enter, dia berubah jadi Times New Roman. Kayak gitu, teman-teman. Dan juga di sini ada tips dari saya. Nah, sorry. Di sini teman-teman lihat halonya masih Calibri ya, karena tadi kita nggak seleksi gitu. Nah, sedikit tips buat teman-teman, kalau teman-teman pengen menaikkan atau menurunkan fontnya itu per step sedikit-sedikit, teman-teman nggak usah capek-capek pilih berapa ya, tapi teman-teman gunakan aja fitur kedua ini, yaitu increase font size dan juga decrease font size. Nah, teman-teman lihat, saat kita klik, dia naik, dan saat kita decrease turun. Satu step, tergantung yang ada di sini. Nah, dia akan turun satu, naik pun satu, dia akan naik satu step. Nah, di sini juga teman-teman bisa custom. Contohnya kita di sini kan sebelumnya nggak ada maksimal 72 ya. Contohnya kita pengen di sini nggak ada 50 nih, kita tambahin 50 deh. 50. Nah, di sini nih jadi 50 dan teman-teman bisa juga seperti itu. Jadi custom teman-teman ya. Di sini bisa naikkan, turunkan step-stepnya. Oke, kayak gitu. Itu untuk font. Dan juga di sini ada seperti bold ya, bold, italic. Nah, teman-teman juga udah tahu mungkin ya, ini tebal, ini miring, dan underline ini garis bawah. Nah, kita bisa blok, terus klik ini B, atau bisa juga dengan Command B atau Control B ya di Windows. Di Windows bisa Control B. Nah, di sini italic juga sama. Di sini bisa klik aja tuh, atau Command I, atau kalau di Windows Control I. Nah, kayak gini. Kita italic, terus kita juga buat bold. Nah, kalau underline,
juga sama. Nah, dia jadi garis bawah, gunakan Command U. Atau kalau di Windows, Ctrl U. Nah, kayak gini. Juga bisa dipilih stylenya atau gayanya. Ada yang 2 strip, ada yang tebal, ada yang ini apa bergelombang ya. Ada yang dash atau strip-strip, garis putus-putus. Kayak gini, teman-teman silahkan pilih sesuai kebutuhan. Ada juga nih namanya straight through. Nah, di sini coret ya. Nah, teman-teman bisa dengan klik ini. Oke, kayak gitu. Dan juga di sini ada dua fitur lagi, yaitu subscript dan juga superscript. Nah, teman-teman, apa ini subscript dan superscript? Subscript ini jadi fitur pangkat di bawah ya. Apa ya istilahnya apa gitu, tapi ya saya bilangnya pangkat di bawah aja ya. Karena di sini huruf kecil di bawah 12, nah dia jadi kecil ya. Jadi kayak gini. Kalau normalnya, kalau kita nggak pakai subscript nih, kalau normalnya, nah seperti ini. Tapi kalau karena subscript, dia jadi kecil di bawah. Kalau superscript, kebalikannya, dia di atas, seperti pangkat. Kita klik ini, 12. Nah, dia jadi di atas. 12, 12, 12 di atas. Kita hapus dulu underline-nya. Coba, oke. Nah, kayak gini. Juga untuk shortcut-nya atau keyboard-nya ya biar cepat, teman-teman juga bisa gunakan, kita di sini bisa gunakan command sama dengan atau kontrol sama dengan ya untuk subscript ya di bawah. Nah, kayak gini 12. Juga untuk superscript-nya tinggal tambahin shift, command shift sama dengan atau plus ya. Nah, kayak gini. Command shift plus atau kalau di Windows control shift plus. Nah, umumnya kalau di Mac ini command, saya bilang command, berarti di Windows itu control, biasanya kayak gitu. 12. Nah, kayak gini. Oke, itu untuk subscript dan superscript. Kita enter lagi ke bawah. Dan juga di sini ada fitur yang namanya sentence case ya. Nah, kalau kita blok, contohnya seperti ini. Kita buat ini kecil semua. Secara default ya, bawaannya sentence case ini akan digunakan. Jadi, kapital di setiap awal paragraf atau awal kalimat. Jadi setelah titik, contohnya kita gini ambil ya. Kita contoh, titik, juga hidup di Bandung, titik. Nah, ini kan ada dua kalimat ya, kalau saya di Masyarakat Pratama dan juga hidup di Bandung. Nah, kalau kita gunakan sentence case, H-nya jadi besar. Coba, ini J-nya kecil, dan kalau di tengah, contohnya kita ada typo gitu. Kita tinggal ubah sentence case. Dia jadi sesuai setiap di awal kalimat atau awal paragraf, dia akan huruf awalnya itu akan kapital gitu. Nah, sama juga seperti ini sentence case, dan sama juga untuk yang lain. Jadi teman-teman di sini juga ada lowercase, jadi mengubah semua menjadi kecil. Kita coba acak-acak dulu ya. Jadi ini A-nya besar, Y-nya besar, nah, kayak gini. Kalau kita ubah ke lowercase, dia jadi kecil semua. Sama kita kalau uppercase jadi besar semua, kapital semua ya. Dan kalau capitalize each word, itu setiap katanya akan menjadi kapital. Jadi setiap kata ya menjadi kapital. Tuh. H-nya besar, S-nya D, A, P, J, H, D, I, B. Ini besar semua atau kapital semua. Jadi teman-teman silahkan gunakan sesuai kebutuhan. Kalau capitalize each word ini biasanya digunakan saat menuliskan nama orang yang lebih dari satu kata ya. Atau nama tempat dan lain-lain lah. Nah, kayak gitu. Ada juga kebalikannya, yaitu toggle case. Jadi setiap awal katanya, dia akan kecil. Sisanya kapital. Nah, ini juga jarang digunakan sih sebenarnya, tapi ya untuk pengetahuan aja buat teman-teman, siapa tahu nanti dibutuhkan kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah ngetik ulang. Contohnya kalau di sini kayak gini, kita pengen kecil semua. Halo, ininya digedein. Nah, ini nggak usah kayak gini. Ini ada fitur yang namanya sentence case ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin yang ini cuma variasi aja sih. Kalau teman-teman biasanya di sini ada kalau tahu word art ya, word art ini sama
Jadi nah kayak gini alay sih, jarang digunakan, tapi untuk pengetahuan aja itu nggak apa-apa. Siapa tahu nanti teman-teman butuh. Nah kayak gini, jadi ada gaya tersendiri ya. Juga di sini kalau kita blok, terus kita gunakan di sini highlight ya, ini namanya highlight color. Set. Nah dia akan seperti kalau kita sering bilang itu stabilo, dia akan diblok. Nah teman-teman juga bisa pilih sesuai warnanya masing-masing. Gini kalau kita nggak seleksi awalnya dan kita pilih warna ya, dan kita pilih warna contohnya pink di sini ya. Nah dia kursornya akan berubah seperti ini. Waktu kita blok ini dia akan berubah warna kayak gitu. Di sini juga sama. Nah kayak gitu. Ini berfungsi kalau teman-teman ada yang perlu di highlight kalau itu dikira penting sama teman-teman. Juga di sini ada color ya, font color. Ini teman-teman bisa pilih pink, kuning contohnya. Di sini juga saya pengen UG-nya ubah ke merah. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman silahkan gunakan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, juga kalau kita blok semua, dan di sini ada fitur namanya clear all formatting. Jadi semua yang diblok itu akan dihapus stylenya atau gayanya. Jadi seperti awal lagi, seperti semula lagi. Waktu kita klik, nah dia seperti awal lagi, seperti bawaan. Kecuali ininya ya, kapitalisasinya dan juga highlight. Karena highlight seperti namanya, kalau kita di buku aja kita nge-highlight pakai stabilo itu nggak akan bisa hilang gitu. Sama kayak di sini. Caranya kita highlight dulu yang bagian yang mau dihapus. Untuk menghapusnya kita pilih no color. Set. Nah, dia udah hilang ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk tutorial kali ini tentang font, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.